Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Aprilia dengan NPM 2012011053. Saya di sini akan memaparkan rangkuman mengenai hukum tata negara untuk memenuhi UAS hukum tata negara. Pada bab pertama, hukum tata negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tata negara dan bentuk pemerintahan yang menunjuk semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing. Hukum tata negara berkaitan dengan ilmu negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik. Pada bab 2 ada sumber hukum. Sumber hukum adalah di manakah hukum itu dapat ditemukan. Sumber hukum dapat mencakup sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti material yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Sumber hukum dalam arti formil diantaranya hukum perundang-undangan dengan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, dan hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Pada bab 3 ada konstitusi. Konstitusi biasa disebut dengan hukum fundamental negara, merupakan dasar dari tatanan hukum nasional menuntut C.F. Strong konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak warga, dan berhubungan antara pemerintah dan warga. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui kepastian hukum yang terdapat pada pasalnya. Pada bab 4 ada sejarah ketatanegaraan Indonesia. Secara garis besar, sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berlangsung pada 17 Agustus sampai 27 Desember 1949. Periode kedua 20 Desember sampai dengan 1449 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, dan yang keempat 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Pada bab 5 ada dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya dan diatur dalam pasal 3 UUD NRI tahun 1945. Perubahan dengan cara adeum yaitu dilakukan dengan ketetapan mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan dan melekat pada naskah asli. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa berbagai perubahan ketatanegaraan yang secara langsung mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia. Berbagai perubahan tersebut diantaranya penegasan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan negara hukum, perubahan sistem hubungan pusat daerah, dan munculnya lembaga-lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Penasihat Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Pada bab 6 ada bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut UUD 1945. Kedaulatan dapat diartikan sebagai wewenang suatu kesatuan. Politik kedaulatan menurut Jan Bodin mempunyai 3 sifat pokok yaitu absolut atau absolut, yaitu kedaulatan tersebut tidak ada batasannya, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap. Yang selanjutnya ada indivisible atau tidak terbagi, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi dan hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi. Yang kedua ada permanen, yang ketiga ada permanen, yaitu kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri. Bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahnya. Pada bab 7 ada negara hukum dan demokrasi. Negara hukum merupakan suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan
menegakkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk kepada hukum yang sama sehingga setiap orang akan diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional tanpa memandang perbedaan ras, suku, gender, agama, daerah, dan lain-lain. Negara hukum dalam sejarahnya terbagi menjadi dua, yaitu Rechtsstaat dan Rule of the Law. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada bab 8 ada kelembagaan negara. Lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Dalam lembaga negara ada kekuasaan pemerintah negara yang diatur dalam bab 3 UUD 1945. Lembaga tinggi negara seperti presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPR, MK, dan lain-lain. Sedangkan lembaga negara berdasarkan UUD 1945 seperti Komisi Penyiaran, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Banding Paten. Selanjutnya pada bab 9 ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewin. Desentralisasi merupakan melepaskan diri dari pusat yang berarti tata pemerintahan lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan medebewin adalah melaksanakan tugas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pemerintah daerah juga memiliki kewenangan seperti pada UU nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, dan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada bab 10 ada kewarganegaraan dan keimigrasian. Salah satu syarat berdirinya negara adalah dengan adanya rakyat yang tinggal di suatu tempat. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Kewarganegaraan memiliki beberapa asas seperti asas ius soli atau kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Ius pemerintah daerah juga memiliki peraturan daerah yang setiap daerah memiliki perda dan yang berbeda-beda. Pada bab ius sanguinis yang berarti kewarganegaraan berdasarkan keturunan darah. Asas kewarganegaraan tunggal yang menentukan kewarganegaraan setiap orang, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui satu, kelahiran, yang kedua, perwarganegaraan atau naturalisasi, dan yang ketiga, melalui prosedur yang telah ditentukan undang-undang. Pada bab 11 ada HAM. HAM adalah hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia. Itu sebagai manusia. Hak yang dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap orang, tidak peduli ras, gender, warna kulit, usia, maupun latar belakang. HAM menjadi sebuah komitmen dunia sejak deklarasinya, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. HAM telah dijamin pada Undang-Undang Dasar. Kesimpulan bab 12 ada lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan menurut Undang-Undang Dasar yaitu 1 MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua ada DPR yang terdiri atas anggota partai politik. Yang ketiga ada DPRD terdiri atas anggota partai politik serta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Serta yang keempat, yang terakhir kesimpulan bab 13 yaitu peradilan tata negara. Gagasan mengenai pelembagaan sebuah lembaga peradilan tata negara hendaknya merupakan bentuk kemajuan dalam kehidupan bernegara. Keberadaannya haruslah dipahami dengan baik sebagai jawaban atas komitmen negara berdasarkan hukum yang telah disepakati dalam Undang-Undang 1945. Ada peradilan tata negara, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan supremasi konstitusi. Dari bab-bab yang telah saya jelaskan tadi, ada satu pokok bahasan yang ingin saya bahas lebih lanjut, yaitu hak asasi manusia. Mengapa demikian? Karena meskipun HAM telah dijamin dalam undang-undang, namun pelaksanaan HAM belum bisa sepenuhnya maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus HAM pada saat ini yang belum terselesaikan.
Terima kasih apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.